Oktober kita belajar soal karakter dan saya masih ingat pada waktu breaking news bulan Oktober saya tulis pada waktu itu masih sebelum Lebaran, jadi itu pasca gempa di Tasikmalaya. Waktu itu 7,3 skala Richter, gedung kantor di mana gereja kita berada ada di lantai 37 mengalami goncangan. Tapi puji Tuhan saya tidak ada di lantai 37, jadi trauma pengalaman beberapa tahun lalu tergoncang di lantai 37 tidak menyenangkan sama sekali. Jadi saya ada di lantai dasar, cuma teman-teman ada banyak yang harus turun tangga dari lantai 37. Saya bilang sama teman-teman kelihatannya memang Tuhan mengasihi saya lebih, karena 2 kali goncangan Alfi dan teman-teman harus turun. Dan saya 2 kali luput dan pada waktu saya tulis breaking news itu saya katakan bahwa karakter itu seperti fondasi bangunan. Pada waktu goncangan itu datang, fondasi bangunan yang akan menentukan seberapa jauh bangunan itu bertahan. Saya pernah ada di tengah-tengah gempa, saudara, di tengah-tengah goncangan waktu saudara melihat semuanya bergerak, bergoyang, barang-barang dan yang seharusnya tidak bergerak, saudara lihat itu bergerak, saudara sungguh-sungguh berharap fondasi yang ada itu cukup kuat untuk menopang bangunan yang ada. Dan karakter itu seperti itu dalam kehidupan kita. Nah, saya kumpulkan beberapa foto daripada gempa di Padang yang saya ingin tunjukkan pada saudara, karena minggu lalu, hari Minggu, saya baca koran di Kompas, ini adalah beberapa bagian daripada foto yang ada. Kalau saudara lihat itu, kalau saudara lihat betonnya, itu 1, 2, 3, 4 minimal 4 lantai numpuk menjadi satu. Kalau yang paling atas kita hitung atap, kalau itu bukan 5 lantai, itu 4 lantai seperti roti sandwich yang nempel jadi satu, karena tiang-tiang penyangga yang menopang setiap lantai itu tidak kuat, kemudian itu rubuh. Nah, foto ini kalau saya tidak salah, selain ada beberapa foto yang lain sambil itu ditampilkan saya bicara, bahwa Kompas sempat membahas minggu lalu secara arsitektur, bahwa tiang harusnya lebih kuat dari palang secara arsitek. Itu pillars and beam dalam bahasa Inggrisnya. Harus ada strong pillars and weak beam untuk bisa melawan gempa. Nah, kalau sudah lihat gedung yang ada, they have strong beams. Palangnya kuat tapi pilarnya tidak kuat, akibatnya bahkan ada yang gedungnya utuh, bawahnya ambruk kemudian tumbang, hilang beberapa lantai. Oleh sebab itu, pilar itu penting di dalam bangunan, sama seperti karakter dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu kalau saudara lihat bahwa gedung yang butuh berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun untuk dibangun, hancur hanya beberapa menit saja karena tidak bisa tahan menghadapi goncangan yang ada. Nah, judul khotbah saya hari ini adalah Critical Moments. Saya bicara pada saudara tentang critical moments, beberapa momen yang datang dalam kehidupan saudara yang akan menentukan apakah saudara terus bertahan dan bahkan kemudian saudara membangun kehidupan saudara semakin tinggi, atau saudara kemudian mengalami kerusakan dan kehancuran, dan kalau saudara bahkan harus mengulangi lagi dari awal. Bukan hanya dari awal, kalau saudara lihat bangunan tadi seperti itu, saudara tidak bisa mengulangi dari awal, karena saudara harus mundur sebentar, harus dibereskan dulu, dibersihkan dulu rongsokan yang ada sebelum saudara bisa memulai dari awal kembali. Saudara akan ketinggalan dengan kehidupan yang lain, kalau kita ibaratkan kehidupan kita, yang bisa terus maju, sedangkan saudara harus berbenah, saudara kembali mundur. Dan di dalam breaking news saya tuliskan, saya berdoa supaya JPC Sears, saudara partner, saudara, pada saat goncangan datang, saudara tidak perlu mengalami kehancuran. Karena ada karakter yang menopang kehidupan saudara. Nah, sebelum saya mengajarkan 4 hal yang saya ingin bagikan pada saudara pada siang hari ini, saya ingin mengutip 3 kejadian di dalam Alkitab, 3 individu, 3 pribadi yang mengalami critical moments dalam kehidupan mereka, yang menentukan apakah mereka terus maju membangun kehidupan mereka semakin tinggi, atau mereka mengalami kehancuran dan terpaksa harus mundur. Ada 3 pribadi yang saya ingin kutip sebelum saya membagikan 4 hal. Pribadi yang pertama bernama Yusuf. Kalau saudara ingat, Yusuf dijual oleh saudaranya, dan kemudian dia tinggal di Mesir karena dia dijual kepada kafilah, dan kemudian dia dijual kembali kepada keluarga yang bernama Potifar. Dan dikatakan istri daripada tuannya yang bernama Potifar itu, istrinya si Tante Potifar. Kalau saudara baca di dalam Kejadian pasal ke-9, saudara akan temukan bahwa Tante Pot setiap kali dia lihat Yusuf, dia mengalami apa yang disebut dengan berahi.
Saudara mungkin tidak kenal apa istilahnya berahi, dan saudara tidak pernah mengalami atau birahi. Saudara tidak punya pergumulan seperti itu, seperti Tante Pot tentunya. Just in case kalau saudara kenal orang yang mengalami pergumulan seperti itu, mungkin cerita ini bisa bermanfaat. Dikatakan Tante Pot birahi setiap kali dia lihat si Yusuf. Berulang kali dia dalam terjemahan bahasa Indonesia berkata, marilah, tidurlah dengan aku. Itu bahasa Indonesia sehari-hari. Terjemahan bahasa Jakartanya, gini dong bu siang sama tante. Itu bahasa Jakartanya. Kan gak mungkin Alkitab diterjemahkan bahasa gaul kan. Jadi dikatakan marilah, berulang kali Tante Pot ajak Yusuf tidur dengan dia. Marilah tidur dengan aku. Sini dong Ucup. Deket-deket tante kan gitu kan. Nah saudara pasti pernah dengar kalau itu dikotbahkan. Kalau Yusuf, Tante Pot itu lari. Tapi saya berpikir bahwa saya coba merenungkan apa yang terjadi. Menurut saya Yusuf tidak lari semudah itu. Saya kasih alasannya. Kenapa? Karena Yusuf masih muda. Orang muda bergumul dengan hormon. Ada anak-anak muda di sini cowok? Ada hari-hari di mana saudara tahu hormon saudara bekerja. Dan saudara tahu saudara seperti serigala yang ada di bulan purnama. Saudara, dan tidak ada catatan kalau Tante Pot sudah tua. Karena tidak dituliskan bahwa dengan mudanya Yusuf melihat tante yang sudah keriput itu dan dia tidak tergiur sama sekali. Dan dia berkata, no, thank you. Dia tidak dengan mudanya berkata, no, thank you. Karena kalau saudara baca dikatakan dia berkata tidak, karena dia berkata, Tuanku menyerahkan semuanya tapi tidak engkau. Dia tidak bilang dia tidak mau, dia coba bilang dia tidak boleh. Tidak seharusnya, tidak sepantasnya dia menyentuh wanita itu. Dia tidak berkata, karena kamu sudah tua, amit-amit minta ampun. Dia tidak katakan itu. Jadi saya curiga, tidak semudah itu Yusuf menolak ajakan itu yang datang bertubi-tubi. Make sense to you? Bisa masuk di akal saudara? Menurut saya, Tante Pot juga masih menarik. Nah dikatakan setelah berulang kali diajak, Yusuf berhasil menolak. Dikatakan suatu hari, Tante Pot punya ide. Dia pergi ke mall. Dia belanja lingerie. Kemudian dikatakan dia pakai, dia berpose. Yang laki jangan dibayangkan terlalu jauh. Dan kemudian dikatakan dia ajak si Ucup. Ucup, sini dong. Dan saudara tahu bahwa kejadiannya sampai Yusuf kehilangan pakaiannya. Kalau saudara baca, Yusuf sampai harus kehilangan pakaiannya. Berarti ini tante bukan sopan-sopan lagi. Nah, saudara pikir dengan mudah si anak muda Yusuf dengan mudah menolaknya? I don't think so. What do you think? Saya pikir ada momen, karena ada pendeta bilang dia melarikan diri. Betul, bersyukur dia melarikan diri. Daripada lari mendekat, ada orang lari di tempat katanya. Lari di tempat. Nah bayangkan kalau sampai dia sudah dicabik-cabik bajunya. Mungkin banyak anak-anak muda yang berkata, aku tidak mau, tapi apa daya. Roh memang kuat, daging lemah. Berulang kali dibombardir dengan godaan seperti itu. Tapi dikatakan bahwa Yusuf lari. Saya berpikir pasti ada split moment. Sepersekian ratus detik di mana dia bergumul. Antara apa yang datang masuk di matanya. Victoria's Secret dan semua pakaian tembus pandang yang ada. Dengan kebenaran yang ada di dalam dirinya. Am I making any sense anybody? Ada those split moments, critical moments di mana dia harus mengambil keputusan, kabur atau menyerah. Kalau dia menyerah di situ, I don't think dia akan end up menjadi pangeran dan perdana menteri di Mesir. Pribadi yang kedua, namanya Daud. Daud bertahun-tahun harus melarikan diri setelah dia menaklukkan Goliat dikatakan. Dia tambah populer. Temannya bernama Jonathan, bapaknya dia, namanya Saul yang adalah raja, yang happen to be the king. Cemburu sama dia, dan dikatakan selama 2 kali Daud pernah makan sama orang ini, dan pada saat makan, raja yang bernama Saul ini melemparkan tombak ke arah Daud untuk membunuh dia. Notice, tombak, bukan sumpit. Dilemparin tombak 2 kali tujuannya untuk membunuh dia.
Dan setelah Daud kabur, dikatakan Saul mengirimkan intelligence-nya untuk mengejar, mencari tahu di mana Daud bersembunyi. Tujuannya mau membunuh dia. Karena dia cemburu, iri. Karena orang ini dia tahu akan bisa mengambil alih popularitasnya. Suatu hari intelligence-nya balik. Tuanku Paduka Raja, kami tahu. We have located him, kami tahu dia sembunyi di mana. Saul bawa 3.000 pasukannya, 3 batalion untuk mengejar Daud, tujuannya mau membunuh dia. Dan dikatakan ternyata bukan Saul yang berhasil menemukan Daud, justru Daud yang berhasil menemukan Saul. Dan here in this situation, Saul lagi tertidur, dan dia pasti punya pas pampres. Dia tertidur, dikatakan Daud ada di situ. Dan kemudian orang-orangnya Daud berkata, this is your moment, payback time. Bertahun-tahun orang ini tidak adil kepadamu. Kau tidak pernah bersalah kepada dia. Kau tidak pernah mencelakakan dia, tapi dia berusaha melemparkan tombak 2 kali kepadamu. Ini waktunya kau membalas apa yang terjadi. Orang dia kasih pedang, ini pedangnya. The moment is yours. Saya pikir ada split second di situ, di mana Daud harus bergumul. Saya yakin tidak lama, kenapa? Kalau terlalu lama, kadung Saul bangun. Hanya punya waktu yang sangat singkat untuk mengambil keputusan apa yang harus dia lakukan. Mengikuti rasa sakit hatinya. Karena ketidakadilan bertahun-tahun dia dikerjain sama orang ini. Membalaskan apa yang menurut semua orang berkata setimpal. Atau melakukan apa yang harus dia lakukan. Dia berkata, kau tidak menyentuh orang yang diurapi oleh Tuhan. Membuktikan untuk bahwa dia sedekat itu. Dia hanya potong ujung jubah daripada Saul. Saya berpikir, wow, kalau dilempari sumpit aja susah, apalagi dilempari tombak. Karakter Daud yang menentukan, yang menopang, dia ambil saat itu. Masuk di akal saudara? Critical moments, split of seconds, di mana dia harus mengambil keputusan. Kalau dia saat itu mengikuti emosinya, kemungkinan dia tidak akan menjadi raja yang paling terkenal sampai saat ini. Pribadi yang ketiga, orang yang bernama Daniel dengan ketiga sahabatnya, Sadrak, Mesak, Abednego. Dikatakan bahwa mereka berempat adalah anak bangsawan, keturunan raja tertawan di negeri yang baru yang bernama Babilonia. Sekarang namanya Irak. Rajanya sangat terkenal bernama Nebukadnezar. Nebukadnezar tidak membasmi orang Yahudi pada waktu itu, tapi dia berusaha merubah dan menggantikan identitas mereka. Dia tawan anak-anak muda yang cakap, dikatakan yang good looking, yang pintar, kemudian dia ubah, bahkan mereka dilarang berbahasa ibu mereka, mereka dilarang berpakaian sebagaimana biasa mereka berpakaian, mereka bahkan dilarang untuk pakai nama mereka yang asli. Mereka diganti. Sadrak, Mesak, Abednego adalah nama ganti daripada Hananya, Misael, dan Azalia. Mereka bertiga, Sadrak, Mesak, Abednego, diganti namanya. Atau menjadi Sadrak, Mesak, Abednego yang kita kenal. Mereka kehilangan identitas mereka. Dan ada 2 kejadian yang mereka alami yang saya ingin pick up, yang menggambarkan critical moments yang saya ingin bagikan kepada saudara. Dikatakan suatu kali waktu mereka ditawari makanan raja. Karena mereka tidak boleh makan makanan mereka sendiri. Sudah tahu orang Yahudi tidak baik, atau mereka haram makan banyak makanan tertentu. Yang saya tahu buat saudara tidak haram. Tentunya salah satunya yang sering saudara merahin, saudara kecapin, saudara bakar, saudara goreng. Dan mereka ditawarkan makanan raja dan semua orang bilang gini, kalau di negara lo itu haram. Di sini halal lagi. Semua orang makan. Makan aja, everybody is doing it. Ada critical moments di mana mereka harus mengambil keputusan. Doing what everybody do, atau keep your own value. Dikatakan, puncaknya pada saat raja membuat patung untuk disembah. Dan dikatakan semua harus tunduk menyembah dewa ini. Kalau engkau tidak menyembah dewa ini, risikonya mati. Dapur perapian. Dan dikatakan mereka berkata, kami tahu Tuhan kami bisa menyelamatkan kami. Tapi kalaupun Tuhan kami tidak menyelamatkan kami tidak akan pernah kompromi. Tunduk menyembah dewamu. Saya pikir kalau saya
Jadi Tuhan, saya akan turun tangan membela mereka. Pada waktu mereka diikat mau dilemparkan dapur perapian, saya akan buat mereka bernafas saja tali pun putus. Kalau saya Tuhannya, untung bukan. Dan saudara tahu bahwa mereka diuji sampai nyawa menjadi korban mereka. Atau korban atau risiko yang mereka harus pertaruhkan. Dan mereka tidak luput dari dapur perapian, bukan? Mereka melakukan kebenaran, mereka tidak luput dari dapur perapian. Pembelaan Tuhan tidak datang meluputkan mereka dari masalah. Pembelaan Tuhan justru datang menyertai mereka ada di dalam masalah. Justru Nebukadnezar bertobat bukan karena mereka luput dari api, tapi karena Tuhan menyertai mereka melalui api. Nah, ada 4 hal yang saya ingin bagikan buat saudara. Belajar dari ketiga kejadian ini, belajar daripada apa yang terjadi di akhir-akhir kehidupan kita atau di beberapa minggu terakhir ini tentang karakter. Saya mau saudara buka catatan saudara, ada 4 hal yang saya ingin bagikan ke saudara, siap? Oke, 4 hal yang saya ingin bagikan tentang karakter yang saudara bisa catat atau saudara bisa pelajari. Yang pertama, empat-empatnya saya kutip dalam bahasa Inggris biar lebih gampang, tapi saya akan terjemahkan dalam bahasa Indonesia aja buat saudara. Yang pertama saya katakan bahwa good or bad, character is not built overnight. Baik ataupun buruk karakter itu tidak terbangun dalam satu malam. Tidak terbangun dalam satu hari karakter. Ada orang yang berkata, kita perlu menabur pemikiran supaya saudara bisa menuai tindakan. Tindakan saudara adalah akibat daripada apa yang ada dalam pikiran saudara. Baik itu baik maupun buruk. Kalau saudara menabur tindakan, saudara mulai akan menuai kebiasaan. Apakah itu kebiasaan baik maupun kebiasaan buruk. Kalau tindakan yang baik, saudara akan menuai kebiasaan yang baik. Kalau tindakan-tindakan yang buruk, saudara akan menuai kebiasaan yang buruk. Kebiasaan tidak datang tiba-tiba. Halo? Oh, saya memang nggak tahu kenapa tiba-tiba aja suka mukul. Nggak datang tiba-tiba. Kalau saudara tabur kebiasaan, saudara akan mulai menuai karakter. Itu akan menjadi dasar fondasi yang kokoh dalam kehidupan saudara. Sehingga pada waktu goncangan datang, pada waktu critical moments datang, saudara bisa dalam split second memilih yang baik. Kalau saudara dasarnya kuat. Kalau tidak dalam split second saudara ambruk berantakan kehidupan saudara. Make sense to anybody? Oleh sebab itu saudara harus catat bahwa karakter tidak dibangun dalam satu hari. Saya mau saudara buka Alkitab saudara, Lukas pasal yang ke-6. Ayat yang ke-43 sampai ayat ke-45, di situ bicara soal 2 pohon. Beberapa tahun yang lalu saya pernah bagikan 2 pohon ini dan di kelas counseling atau COC, ini juga salah satu materi pelajaran kita. Ada 2 pohon di situ dikatakan, pohon yang baik dan pohon yang tidak baik. Dikatakan tidak mungkin pohon yang baik berbuah yang tidak baik. Dan tidak mungkin pohon yang tidak baik bisa berbuah yang baik. Pohon yang baik pasti berbuah yang baik. Nah, sejauh yang saya tahu biologi saya tidak terlalu kuat. Tapi sejauh yang saya tahu tidak ada pohon yang ditabur hari ini besok bisa berbuah. Nggak ada, men? Tidak ada pohon yang saudara tabur hari ini besok bisa saudara tuai buahnya. Tidak ada. Perlu waktu antara saudara menabur benih sampai saudara ketemu dengan buahnya. Baik itu pohon yang baik maupun pohon yang tidak baik. Oleh sebab itu tidak ada karakter yang baik maupun yang tidak baik yang bisa terbangun dalam sekejap. Saya temukan banyak orang Kristen baru panik dalam kehidupan mereka pada saat mereka menuai banyak buah yang tidak baik dalam kehidupan mereka. Mereka menuai masalah dalam kehidupan mereka. Saudara harus tahu bahwa buah yang tidak baik itu tidak datang tiba-tiba. Ada yang bilang, saya nggak tahu kenapa Pak, suami saya tiba-tiba kabur dari rumah. Kaburnya tiba-tiba karena critical moments datang, rumah tangga saudara hancur. Tapi kroposnya, retaknya sudah dari dulu. Kok jadi diam? Saya tidak tahu kenapa keuangan saya tiba-tiba ambruk. Ambruknya datang tiba-tiba karena critical moments datang, goncangan itu datang. Tapi kroposnya, retaknya
sudah ada sebelumnya. Critical moments hanya datang untuk menyatakan apa yang terjadi atau apa adanya di situ. Oleh sebab itu banyak orang kalau punya masalah, mereka berkata, please tolong doakan. Saudara, ayat yang di dalam Lukas pasal ke-6 katakan, tidak bisa buah yang tidak baik didoakan menjadi buah yang baik. Tidak bisa, itu namanya sulap. Itu namanya magic. Banyak yang berdoa minta, Pak tolong doakan supaya suami saya yang kabur. Pulang ke rumah, saya bilang pulang ke rumah gampang. Pulang ke rumah bukan ini. Pulang ke rumah, bisa suami saudara pulang ke rumah, gampang. Saya doakan, bajunya habis, celana dalamnya habis, pulang ke rumah dia. Tapi untuk betah di rumah, urusan lain. Keuangan saudara sama halnya. Kesehatan saudara, kehidupan saudara. Oleh sebab itu, saudara perlu belajar, saudara perlu mengerti. Poin saya yang pertama saya ingin katakan bahwa apa yang baik maupun yang tidak baik tidak terjadi dalam satu malam. It has taken time. Diam sekali saudara. Apakah terlalu berdarah-darah? Kalau terlalu berdarah-darah kita tutup di sini dengan baik. Secara Kristen kita doa. Dan saya lepaskan saudara kembali ke tempat saudara masing-masing dengan baik. Nah, buka Alkitab saudara lagi. 1 Timotius pasal yang keempat. 1 Timotius pasal keempat ayat ke-12. 1 Timotius 4 ayat 12. Paulus katakan waktu itu, jangan seorang pun menganggap engkau rendah. Dia bilang sama Timotius, jangan orang menganggap engkau rendah karena engkau muda. Nah seringkali karena orang muda dia rendahkan. Dan Paulus mengajarkan kepada Timotius, supaya engkau tidak direndahkan, tapi engkau dihormati. Supaya engkau ditinggikan. Caranya adalah bukan dari yang tadinya tua, engkau jadi orang, atau tadinya muda, engkau jadi orang tua. Karena tua tidak otomatis membuat saudara dihormati. Bukan itu. Dan Paulus mengajarkan kepada Timotius ada 5 hal yang harus engkau perhatikan supaya hidupmu dihormati. Ladies, kalau engkau mau dihormati tinggi, engkau tidak diremehkan, tidak dilecehkan oleh laki-laki, take care of these 5 things. Dikatakan perkataanmu, tingkah laku, saya khotbah panjang lebar di khotbah dalam tema value, judulnya jual mahal. Tingkah laku, kemudian kasihmu, kesetiaanmu, kesetiaan, 2 N ya, 2 A ya. Bahasa Indonesia saya sudah. Kesetiaan, betul. Kesucian. Kesetiaan, betul ya? Kesetiaan, 2A apa? 1A? 2A ya benar ya? Kok saya jadi, mungkin karena kurang oksigen di otak di jam-jam siang. Kesetiaan, oke? Nah, saya katakan bahwa kelima hal ini Paulus ajarkan untuk bisa meningkatkan nilai dalam kehidupan kita. Oke, sama seperti saya katakan tadi, bahwa karakter tidak terbangun dalam satu malam. Sudah tahu bahwa perkataan dan tingkah laku kita tidak terbentuk dalam satu malam, betul kan? Kalau saudara coba poles diri, itu hanya cuma saja. Sudah tahu bahwa perkataan dan perbuatan saudara tidak terbangun dalam satu malam. Oleh sebab itu, integritas bicara soal apa yang kau ucapkan dan apa yang kau lakukan itu sama. Itu integritas. Orang yang punya integrity. Antara apa yang orang katakan dan apa yang dia ucapkan dan dia lakukan itu sama. Oleh sebab itu, di dalam kehidupan tadi 3 pribadi yang kita pelajari tadi, Yusuf, Daniel, dan Daud, mereka diuji karakter dasar mereka diuji. Oleh sebab itu, kalau saudara memperhatikan apa yang firman Tuhan katakan. Ladies, saya pernah ketemu dengan orang yang kalau sudah lihat pakaiannya, anak gadis, lihat pakaiannya sudah berpikir, ini darahnya pasti biru, orang tuanya pasti konglomerat. Tapi begitu dia buka suara dan dia mulai bicara, segera yang tadinya saya rate dia kalangan bangsawan, segera saya rate dia di bawah.
Karena apa yang dia lakukan dan apa yang dia omongkan atau apa yang dia bicarakan sama sekali tidak mewakili, tidak menunjukkan nilai dia yang sesungguhnya, yang seharusnya. Apa yang dia lakukan menunjukkan nilai dia sesungguhnya, tapi tidak menunjukkan nilai yang seharusnya. Oleh sebab itu, saya sungguh berdoa saudara, JPCC, partners, saudara dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kesetiaan, dalam kesucian saudara. Saudara lihat si Yusuf diuji bukan hanya kesuciannya. Dia kesuciannya, kekudusannya diuji berbulan-bulan mungkin. Tapi juga kesetiaannya, dia berkata, Anda tidak diserahkan oleh Tuhanku kepada aku. I have to be loyal, saya harus setia kepada Tuhanku. Saya tidak menyentuh apa yang tidak diserahkan pada diriku. Amin. Daud, kasihnya diuji. Seberapa jauh kasih karunia Tuhan bisa menolong dia untuk melepaskan pengampunan, melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Daniel dan ketiga sahabatnya, ketaatan mereka, kesetiaan mereka kepada Tuhan diuji. Nah, itu yang menjadi poin yang pertama. Nah, saya sempat kutip satu kutipan yang dituliskan oleh seorang yang bernama Abigail Van Buren. Abigail bilang begini, saya hampir selesai. Abigail bilang begini, the best index to a person's character, ada dua. Ukuran untuk mengukur karakter seseorang dikatakan ada dua. Yang pertama adalah how he treats people who can't do him any good. Bagaimana dia memperlakukan orang yang tidak bermanfaat bagi dia. Orang yang tidak menguntungkan dia. Kalau engkau mau tahu bagaimana karakter seseorang, perhatikan bagaimana dia memperlakukan orang yang sama sekali tidak berguna baginya. Itu nomor satu. Yang kedua, bagaimana dia memperlakukan orang yang tidak bisa melawan dia. Orang yang lemah, yang tidak mungkin bisa melawan dia, bagaimana dia memperlakukannya. Waktu saya baca ini, Hana yang memberikan pada saya ingat apa yang saya katakan waktu saya khotbah tentang kelima hal ini. Saya berkata kalau engkau ingin dinilai tinggi, ditimau, dihormati oleh dunia, kau perlu perhatikan bagaimana engkau memelihara perkataan tingkah laku dan kasihmu kepada orang lain. Saya katakan begini contohnya waktu itu, kalau cara engkau berbicara kepada tukang sapu di jalan dengan presiden atau raja, rasa hormatmu sama, maka engkau menjadi orang yang layak dihormati. Walaupun gaya bahasanya beda. Bicara dengan ada orang yang ada di jalan mungkin bahasanya berbeda dibandingkan kalau saudara bicara di acara resmi dengan orang yang tingkat tinggi. Tapi menghargai, menilai tinggi orang yang kepadanya kau bicara dan tingkah lakumu di dalam mengasihi tidak boleh beda. Itu yang menentukan nilai yang berlaku dalam hidupmu. Kalau itu yang kau lakukan, maka itu akan menjadi nilai yang dipakai untuk diukurkan kepadamu. Halo? Oleh sebab itu ladies, percayalah, perkataan dan tingkah lakumu, kasih kesetiaan dan kesucianmu harganya lebih mahal dari merek tas yang apapun juga yang bisa menaikkan tingkat derajatmu. Lagi-lagi, tingkah laku, perkataan, ucapanmu akan bisa mengangkat nilaimu lebih tinggi dari mobil merek apapun. Yang bisa mencoba memoles citra gambar dirimu. Amin. Oleh sebab itu, kita masuk kepada poin yang kedua. Poin yang kedua, setelah poin yang pertama, good or bad character is not built overnight, tidak dibangun satu malam. Yang kedua, reward or consequences do not immediately follow the decision made. Saya akan jelaskan. Upah dan konsekuensi tidak langsung datang mengikuti keputusan yang saudara buat. Apakah itu keputusan yang baik maupun keputusan yang tidak baik. Saya kasih contoh. Atau mungkin saya lanjutkan dulu. Kalau seandainya upah maupun konsekuensi itu datang segera, orang akan gampang dan tidak akan jemu-jemu membangun karakter. Tapi tidak. Contoh, Yusuf setelah dia menolak tante Pot menggoda dia bukannya langsung jadi Perdana Menteri. Kalau dia langsung jadi Perdana Menteri gampang, betul kan? Betul kan? Dia nggak langsung jadi Perdana Menteri, malah masuk penjara. Daniel dan Sadrak Mesak Abednego menolak kompromi malah masuk ke dalam dapur perapian. Daud setelah menolak membunuh musuhnya malah harus lari dari konsekuensi. Upah tidak datang segera. Tidak langsung segera. Demikian juga konsekuensi.
Kalau saudara melakukan hal-hal atau membangun hal yang salah, saya mau kasih tahu, konsekuensinya tidak datang langsung. Kalau konsekuensinya datang langsung, saudara kan berhenti. Misalnya, ada yang bertanya sama saya, Pak, emang kenapa sih kalau belum menikah nggak boleh hubungan seksual? Emang masalahnya apa? Kalau seandainya orang melakukan hubungan seksual sebelum pernikahan, konsekuensinya adalah Tuhan merobek atap bangunan di mana mereka berkumpul dan berkata, "Hei, lu ngapain aja di situ?" Itu mungkin orang. Kenyataannya kan enggak, sepertinya mereka berkata, "Kan toh kami saling mengasihi, suka sama suka, dan kami akan menikah." Apa konsekuensinya? Ada anak muda yang bilang, "Kak, emang masturbasi jeleknya apa?" Maaf aja, kalau habis masturbasi, kalau tangannya memang tambah hitam, mungkin orang akan berhenti. Banyak laki-laki langsung lihat ke bawah. Lihat tangannya maksudnya. I'm telling you the truth, kalau konsekuensinya langsung datang, orang akan berhenti. Atau upahnya langsung datang, saudara tidak akan jemu melakukannya. Baik upah maupun konsekuensi tidak datang langsung segera. Kenapa? Karena karakter perlu dibangun over time. Kalau Yusuf tidak berbulan-bulan ditempa, karena dia punya beberapa critical moments. Di sumur dia dijebloskan oleh saudaranya. Bagaimana reaksinya itu menentukan. Di rumah Potifar dia digoda, difitnah, dicabik-cabik, udah dicakar-cakar sama tante Pot, masih dimasukin ke penjara. Kemudian di penjara dia meresponi dengan baik dan dia dilupakan oleh si tukang minum dan tukang roti yang dia bantu. Berbulan-bulan, bertahun-tahun, bahkan Yusuf mengalami 6 tahun proses sampai dia terbentuk. Kalau satu malam gampang. Oleh sebab itu, upah maupun konsekuensi tidak datang dalam semalam. Ada orang yang bicara sama saya, cerita bahwa dia ditawarkan komisi oleh perusahaan di mana dia bekerja, belanja. Dia purchasing. Dia mewakili perusahaannya belanja ke perusahaan lain. Dan perusahaan itu menawarkan komisi kickback. Kalau sudah tahu apa itu kickback. Terserah dia pilih mau dengan negara mana saja itu ditransfer. Itu legal karena dia bekerja dengan baik. Itu ucapan terima kasih yang tidak perlu perusahaan atau atasannya tahu. Dia tanya sama saya, anak muda masih? Ditawarkan komisi puluhan ribu dolar, tentunya dengan mudah dia berkata, "Oh tidak, terima kasih, saya dengan teguh ingin menjaga kesetiaanku kepada perusahaanku." Tentu sudah tahu tidak semudah itu anak muda berusia 33 tahun menolak 33 ribu dolar, bukan? Yang kadang kala bisa naik sampai 60 ribu dolar. Tentunya tidak dengan mudah dia berkata, "No, thank you." Dia bergumul. Pertanyaannya, apakah kalau dia menolak kickback itu, segera Tuhan akan kirimkan 30 kali lipat bonus dari surga dan akan ada peti berkat dari Tuhan turun di kamarnya sebagai kompensasi? You know, that is not true. Kau menolak untuk berselingkuh, kau menolak untuk melakukan banyak hal. Kalau upahnya langsung datang besok, akan mudah untuk kita lakukan. Demikian juga kalau saudara melakukan kesalahan, jangan saudara tenang, saudara berpikir, "Hey, I'm fine." Let me tell you, critical moments belum datang. Karena itu menjadi poin saya ketiga. Critical moments will only show you the truth. Saya mau kasih tahu, gedung yang ambruknya memang pada waktu goncang itu datang, tapi keroposnya terjadi jauh sebelumnya. Making any sense to anybody? Nah, oleh sebab itu kalau saudara menabur, saudara melakukan hal yang baik, jangan berhenti. Jangan berhenti. Oke? Saya ingin saudara buka Yeremia pasal ke-17 sebentar. Yeremia pasal ke-17. Yeremia 17 ayat 11 katakan begini. Seperti ayam hutan yang tidak mengerami, yang tidak ditelurkannya, demikianlah orang yang menggaruk kekayaan secara tidak halal. Pada pertengahan usianya ia akan kehilangan semuanya dan pada kesudahan usianya ia terkenal sebagai orang yang bebal. Katakan begini, kalau saudara sering dalam kehidupan saudara merasa head to head dengan orang yang melakukan
atau mereka yang menanam kehidupan mereka dengan tidak benar. Saudara tanam gandum, mereka tanam lalang. Saudara melakukan kebenaran, mereka melakukan kejahatan. Tapi seolah-olah hidup mereka tetap maju, saudara merasa pertandingan ini tidak fair. Karena saudara head to head dengan mereka. Sepertinya mereka masih santai dan berjalan dengan baik. Saya mau kasih tahu, tunggu sampai critical moments datang. Karena critical moments itu seperti di akhir tahun, setiap perusahaan akan menarik garis balance. Menghitung keuntungan atau kerugian yang akan terjadi. Kalau saudara lihat ada orang yang masih head to head dengan saudara sepertinya dia aman saja. Saudara tidak mensyukuri, tapi saudara perlu tahu apa yang saudara bangun. Kalau saudara tahu saudara itu gandum, nggak usah pusing soal lalang yang subur. Karena hujan dan matahari yang menyuburkan saudara juga akan menyuburkan lalang itu. Cuman saatnya belum tiba. Saatnya adalah critical moments untuk menentukan apakah dia lalang. Kalau dia lalang, dia masuk ke api. Kalau engkau gandum, kau akan berbuah, kau masuk. Critical moments will come. Kalau engkau bangun dasar kehidupan yang teguh, goncangan yang akan membuat saudara terus jauh meninggalkan orang-orang yang membangun dasarnya tidak kokoh. Saudara boleh bangun rumah dengan cepat sekarang. Tunggu sampai goncangan itu datang. Make sense to anybody? Apa yang bertahun-tahun dibangun bisa hancur dalam sekejap. Dan di dalam Yeremia 17 katakan bahwa di pertengahan usia seseorang, kalau dia hidup tidak jujur, dia akan kehilangan segala-galanya. Bahkan di akhir usianya, dia akan kehilangan reputasi dan nama baiknya. Dia dikenal sebagai orang yang bebal. Nah, pesan saya hari ini bukan untuk menakuti saudara, untuk meyakinkan saudara kalau saudara sedang membangun sesuatu yang baik. Saya mau beritahu saudara, upahnya tidak datang segera. Setelah engkau menolak sesuatu yang salah, sudah tahu, sudah memilih yang benar, upahnya tidak datang besok. Jangan jemu, jangan putus asa, jangan frustasi, teruslah membangunnya. Amin. Terus membangunnya, karena waktunya akan datang. Tapi kalau sudah tahu, saudara temukan saudara di sini. Saudara melakukan hal-hal yang saudara pikir saudara aman-aman saja. Jangan tidur nyenyak, you better wake up. You better stop it sekarang. Saudara perlu berhenti, karena kalau tidak saudara akan menuai apa yang saudara tinggalin Tuhan. Nah, ini ada berita baik buat saudara. Kalau saudara temukan, saudara ada di sini. Ini berita baiknya, ini menjadi penutup. Ini poin saya yang keempat. Poin saya keempat adalah grace and mercy is available abundantly in Christ. Di dalam khotbah saya berjudul Package of Forgiveness, saya bicara soal paket pengampunan yang surga berikan buat saudara dan saya. Di dalam paket pengampunan tersebut ada yang bernama grace, ada yang bernama mercy. Oke? Mercy saudara butuhkan di sini. Kalau saudara temukan saudara membangun pohon yang ini, saudara perlu mercy. Karena mercy bicara saudara tidak lagi menuai apa yang setimpal yang seharusnya engkau tuai. Not getting what you deserve. Saudara melakukan kesalahan, saudara tidak akan mampu bayar konsekuensinya. Saudara perlu darah anak domba Allah. Menebus kehidupanmu. Mematikan pohon yang tidak baik yang kau tabur. Supaya saudara tidak perlu menuai buah yang ada. Bisa ngerti maksud saya? Saudara perlu mercy, saudara perlu anugerah Tuhan. Saudara perlu mercy of God. Menolong saudara mencabut akar daripada pohon yang kau tabur. Sehingga pohon ini tidak perlu berbuah. Itu namanya mercy. Kalau saudara melakukan kebenaran, saudara sudah menabur benih-benih kebaikan dalam kehidupan saudara. Membangun karakter kehidupan saudara. Saudara perlu grace. Grace is everything for nothing to those who don't deserve anything. Grace adalah kemurahan, kasih karunia, anugerah buat orang yang tidak layak. Seperti saya. Menerima semua yang terbaik tanpa mampu membayar apapun juga. Itu grace. Saudara kalau menabur kebaikan, saudara bisa minta anugerah Tuhan. Supaya pohon saudara menuai berlipat-lipat ganda. Ini grace yang melakukannya.
Amin. Saudara mau menuai semua yang baik? Saudara perlu grace of God berlimpah-limpah. Sehingga apa yang kau tabur, engkau bisa tuai berlimpah-limpah. Ini closingnya. Kalau saudara ada di sini, minta belas kasihan Tuhan. Supaya engkau tidak perlu menuai apa yang saudara tidak ingin nuai. Kembali kepada pasangan yang tadi bercerita, tanya pada saya, Pastor, kalau kami have premarital sex, emang konsekuensinya apa? Saya mau kasih tahu saudara, karena konsekuensinya tidak datang hari ini dan tidak datang segera, akan datang di kemudian hari. Karena yang kalian rusak adalah fondasi dasar daripada rumah tangga, yaitu kepercayaan. Premarital sex included, walaupun suka sama suka, melibatkan dua pribadi melakukan apa yang tidak seharusnya mereka lakukan. Pria mengambil apa yang tidak boleh dia ambil. Wanita memberikan apa yang belum boleh dia berikan. Saya bilang seandainya engkau wanita, cowok yang kau kasihi betul, mencoba untuk menjamahmu. Kemudian dengan refleks, kau tendang matanya sampai biru. Dia mungkin kesal. Tapi saya mau kasih tahu, engkau tidak akan kehilangan kepercayaanmu. Karena engkau menunjukkan pada dia bahwa engkau taat dan takut kepada Tuhan, melampaui takut kehilangan dia. I hope you get it. Kalau engkau seduce sama pacar atau tante pot, kau laki-laki yang culun, polos, berkata, jangan lakukan itu kepada aku yang masih perjaka ini. Saudara mungkin dianggap sayur, penakut. Tapi saya mau kasih tahu saudara, saudara tidak kehilangan kepercayaanmu karena engkau takut kepada Tuhan, melampaui dagingmu. Am I making any sense to anybody? Nah waktu engkau berpacaran, kepercayaan gak jadi isu. Begitu engkau masuk dalam pernikahan, isu dasar rumah tanggamu yang adalah kepercayaan menjadi basis yang akan menopang rumah tanggamu supaya tidak goncang. Begitu engkau masuk dalam pernikahan, kepercayaan menjadi dasar yang kau butuhkan, tapi tidak ada karena engkau rusak sebelumnya. Akibatnya when critical moments datang, rumah tanggamu ambruk. Making sense to anybody? Buat yang cowok sebentar. Saya tahu, percayalah, saya mau tenangkan saudara, tangan saudara tidak akan hitam. But let me tell you, laki-laki dari nol manjat gunung sampai kapal puncaknya, paling lama 3 menit. Wanita, dari dasar gunung sampai ke puncak gunung, minimal 7 sampai 14 menit. Wanita yang paling lemah, manjatnya paling paling cepat. Tahu, ya kondisi paling lemah, 7 menit. Dengan laki-laki yang paling kuat 3 menit, masih ada 4 menit jaraknya. Disitulah suami tertidur. Yang gak ngerti gak usah dipikirin, lupakan saja. Kalau engkau ingin hubungan seksual dalam pernikahanmu berhasil, engkau bukan melatih dirimu tambah cepat. Kau melatih dirimu tambah lama, supaya kau bisa menguasai dirimu. Tahukah saudara, masturbasi membuat engkau menipu dirimu sendiri? Yang wanita nggak ngerti, nggak usah dipikirin. Yang cowok mungkin ngerti. Oleh sebab itu, konsekuensi yang kau hadapi atas apa yang kau lakukan tidak hari ini. Tapi kalau kau ingin yang terbaik, do something for yourself. Mercy berlimpah buat engkau siang hari ini. Sepanjang kebaktian 1 dan 2 ada begitu banyak pribadi yang Tuhan jamah, yang Tuhan bebaskan kehidupannya. Kau akan mulai lihat, kalau engkau hadirkan mercy dalam kehidupanmu, this is the way. Pohon ini akan Tuhan tebang dalam kehidupanmu. Dan kau akan mulai menabur kebaikan. Dan suatu hari engkau akan lihat, kau menuai semua yang baik. Tapi arahnya di sini saudara. Bukan di sini. This will never happen. Karena ini sulap. Are you with me?